di dalam prosedur ceramah itu tidak ada syarat dan rukun yang tertentu. Bahkan di kondisi-kondisi tertentu kita itu bisa menggunakan metode yang sama sekali berbeda, berbeda dengan kebiasaan orang lain, tetapi itu didesain untuk membuat sebuah ceramah kita itu menjadi efektif. Tetapi kalau khutbah itu harus mempunyai rukun, bahkan syaratnya juga, syarat dan rukun khutbah harus dipenuhi. Karena kalau syarat dan rukun khutbah itu tidak dipenuhi, maka khutbahnya tidak sah, maka ibadah Jumat itu tidak sah, kan begitu. Nah, saya pernah menemui satu kasus di mana seseorang khotib itu tidak membaca sholawat. Karena itu adalah rukun khutbah, maka saya mengingatkannya. Tapi sesudah keluar, saya ingatkan, tadi kok tampaknya tidak membaca sholawat ya. Nah, itu kan rukun khutbah. Setiap khotib harus membaca itu, tetapi kok dia tidak melakukan. Nah, ternyata dia mengatakan bahwa saya sudah membacanya. Di mana? Ternyata yang dia baca itu adalah syahadat. Syahadat dengan sholawat tentu lain. Kalau sholawat kan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tetapi kalau syahadat kan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nah, itu baru syahadat. Nah, oleh karenanya pengetahuan tentang khutbah, rukun khutbah itu penting sekali, karena sah dan tidaknya ibadah Jumat itu ditentukan oleh khotibnya, oleh khutbahnya itu. Dengan ilustrasi seperti ini, saudara-saudari, dengan ilustrasi seperti ini, kalau mengandekan ada dua buah lingkaran, salah satunya menjadi bingkai bagian luar, maka yang menjadi bingkai luar tersebut ceramah atau khutbah. Dari penjelasan saya tadi, ini ceramah lalu khutbah, mengandekan ada dua buah lingkaran, yang satu kecil, yang satu lebih besar dan diletakkan di lingkar luarnya. Atau di sini saya sebut salah satu menjadi bingkai. Maka yang menjadi bingkai luar itu ceramah atau khutbah? Oke, silakan dijawab di kuis ini. Dalam perspektif bahwa khutbah itu mempunyai rukun khutbah, maka dibanding ceramah, maka khutbah itu lingkar luarnya. Karena apa? Kalau kita ceramah tanpa melaksanakan rukun itu, maka itu sah. Kalau ceramah tanpa rukun itu sah. Sehingga karena ada rukunnya maka lebih luas. Kalau khutbah itu pasti ada ceramahnya. Tapi kalau ceramah belum tentu khutbah, karena khutbah mengandung syarat dan rukun. Pertanyaannya, surveinya adalah apakah saudara-saudari siap berceramah di KKN nanti? Jadi yang belum siap dan sedang siap-siap gitu. Oke, saudara-saudari, yang menurut saya paling penting di sini adalah bahwasannya kalau saudara-saudari KKN itu pasti harus berinteraksi dengan warga atau dengan mitra. Kalau di desa-desa berarti dengan penduduk desa, dengan warga. Kalau bermitra dengan sebuah lembaga juga harus berkomunikasi dengan mitra. Bahkan kalau kemudian mengadakan kegiatan dengan mitra juga harus komunikasi dengan subjek dari KKN itu. Nah, mau tidak mau ya, Anda bahkan sebagai calon ilmuwan, karena nanti Anda dan semoga lulus dari sarjana dari S1 ini, maka Anda memang mempunyai satu misi, yaitu misinya sebagai seorang cendekiawan. Cendekiawan itu diantaranya adalah peduli, empati, dan kemudian memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.
Nah, KKN ini adalah sebuah tahapan di mana Anda untuk berlatih itu. Oleh karenanya, yang tidak siap untuk berceramah, yang mudah-mudahan selesai dari latihan ini, Anda akan menjadi siap. Oke, ada yang ingin mengungkapkan sesuatu di sini? Kalau yang siap itu berarti sudah sering berceramah. Jangan-jangan malah ceramahnya populer. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan mudah-mudahan lagi semuanya nanti siap akan berceramah. Oke, berikutnya. Nah, sesudah saya menjelaskan seperti itu tadi, bahwa perbedaan antara penceramah dan khotib dan survei yang seperti itu, saya akan melanjutkan dari ceramah dulu. Bagaimana sih ceramah itu? Tips ceramah efektif. Sebetulnya ceramah itu sesuai, yang paling bagus adalah sesuai dengan karakter dirinya masing-masing. Sebagai contoh, kalau kita melihat Gus Baha, kita melihat UAS, UAH, dan lain-lain penceramah-penceramah itu adalah model mereka sendiri. hanya saja yang paling penting ceramah itu adalah tersampaikannya pesan. Ya, yang pertama ini, karena sesungguhnya ceramah itu adalah menyampaikan pesannya itu. Jadi kalau ceramah itu walaupun orang banyak tepuk tangan, orang banyak semangat gitu, tetapi kalau pesannya tidak tersampaikan dengan jelas, maka dia pulang akan lupa. Dia hanya gembira di tempat ceramah itu, tetapi tidak tersampaikan dengan jelas. Nah, yang kedua itu memanfaatkan waktu secara bijak. Jangan kalau ceramahnya itu kultum, kuliah 7 menit, dijadikan kultum kuliah 70 menit. Wah, itu kan tidak bijak seperti itu. Kalau kita, apalagi kita di sebuah acara, kalau memang disebut kultum maksimal 10 menit, kultum tapi maksimal 10 menit, manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Karena bisa jadi pertimbangan dari panitia, pertimbangan dari takmir itu sudah mempertimbangkan banyak hal. Mungkin nanti setelah Anda ceramah itu dilanjutkan kegiatan yang lain dan lain-lain. Oleh karenanya manfaatkan waktu secara bijak itu diantaranya dengan cara yang ketiga ini, fokus dan tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele. Mungkin saudara-saudari juga pernah mendengarkan ceramah yang sampai 1 jam, kita itu kuat mendengarkannya. Zaman dulu itu ada yang namanya Zainuddin MZ. Wah, itu luar biasa. Kabarnya dulu Bung Karno itu adalah seorang orator yang sangat luar biasa. Wah, itu kalau ceramah itu orang kuat. Nah, bagaimana caranya membuat seperti itu? Yang pertama harus melatih diri. Melatih diri, apa yang kita sampaikan itu jelas, penyampaiannya jelas. Ini diantaranya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, saya mendapatkan cerita saudara-saudari, Zainuddin MZ itu dulu dijuluki dai sejuta umat. Itu karena memang ceramahnya luar biasa. Nanti kalau Anda googling gitu Zainuddin MZ, maka banyak muncul. Nah, itu diantaranya dia itu kalau pergi ke suatu kota mau ceramah, dia perginya itu tidak mepet waktunya. Tetapi umpamanya dia menyisakan waktu sekitar 6 jam sampai 10 jam. Apa yang dilakukan? Dia mempelajari beberapa hal, fakta-fakta yang ada di lapangan yang di daerah itu. Bahkan fakta diantaranya dia akan menggunakan baju batik yang itu adalah populer di daerah itu. Nah, itu adalah sebuah bahasa tubuh. Bahasa tubuh, bagaimana penampilannya disesuaikan dan didekatkan dengan audiens. Itu penting. Penting sekali karena seseorang itu kan respect kalau kita hargai. Menghargai orang itu diantaranya adalah menghargai budayanya. Budaya itu diantaranya adalah pakai baju model apa gitu. Contoh yang lain.
Contoh yang lain itu waktu kita kedatangan Obama pulang kampung ke Indonesia. Nah, dia akan mengutip beberapa bahasa yang bahasa itu bukan bahasa sehari-hari Obama tapi akrab dengan kita. Mengatakan selamat mengatakan bakso, mengatakan nasi goreng. Nah, kutipan-kutipan seperti itu akan membuat audiens nyaman dan karena kenyamanannya itu kemudian dia bisa mengikuti kita dengan baik. Nah, oke, itu ya. Jadi bagaimana cara belajarnya? Dipelajari. Oleh karenanya nanti di KKN itu ya hal yang pertama yang sangat penting Anda lakukan adalah observasi. Mengobservasi sebelum membuat satu program, membuat satu tema ceramah. Tema ceramahnya harus disesuaikan, didekatkan dengan budaya, dengan masalah-masalah tetapi yang nggak sensitif. Kalau masalah yang sensitif bahaya karena Anda di sana tidak panjang waktunya. Jadi lebih kepada motivasi, menggugah untuk orang berbuat lebih baik. Jangan sesuatu yang sensitif. Menyesuaikan ini ya, menyesuaikan materi bahasa dan cara penyampaian dengan audiens. Ini tadi sudah saya sampaikan, termasuk bagaimana Zaitun MZ tadi, lalu bagaimana Obama. Nah, di dunia bisnis, itu ada istilah ATM. ATM itu bukan anjungan tunai mandiri yang bisa Anda mengambil uang, bukan. Yang dimaksud ini adalah ATM itu amati. T-nya apa? Ada yang ingat? Tiru. M-nya modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nah, metode ini menyertakan proses kreatif untuk mengubah objek. Ini banyak kalau di dalam dunia bisnis ini sekarang ini ditiru oleh Cina. Cina itu kan bahkan sekarang itu kabarnya membuat daerah wisata yang mirip dengan yang terkenal di luar negeri. Nah, bagaimana maksud saya? Maksud saya tentang ATM ini adalah Anda bisa memilih penceramah yang Anda sukai, yang dekat karakternya dengan Anda, lalu amati, tiru, dan modifikasi beberapa hal. Jangan sama persis. Kalau sama persis nanti nama Anda tenggelam. Nama Anda tenggelam itu maksudnya Anda akan dikenal oleh Zainuddin MZ KW. Nama Anda akan tertutup. Tapi ada modifikasi yang itu menjadi ciri khas Anda. Sehingga Anda masih tetap diingat, dilihat, dan orang ini bahkan bisa mendiskusikannya. Apa perbedaannya Zainuddin MZ dengan Anda? Nah, ini ATM ini. Nah, jadi nanti sebelum KKN Anda bisa mencoba belajar melihat para penceramah-penceramah itu, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, saudara-saudari yang berbahagia, syarat utama penceramah itu, penceramah ya, ini bukan khutbah ya. Syarat utama penceramah itu adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ceramah itu adalah sebetulnya tawasau. Ceramah itu adalah berwasiat di dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan wasiat kesabaran. Kebenaran dan kesabaran. Ceramah intinya di sini, syarat utamanya itu ada di dalam surat Al-Asr. Semua hafal insya Allah surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di dalam ayat yang terakhir itu, sebelum kalimat tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amanu dan sholih. Jadi syarat utama seorang penceramah agama itu adalah amanu dan amal sholih. Mengapa kok seperti itu? Karena kalau Anda menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan beragama,
sementara Anda sendiri diketahui bukan orang yang beragama, itu kan kontraproduktif. Contoh, kita ceramah, kita harus menghindarkan generasi muda kita dari minuman-minuman keras. Nah, tetapi yang menyampaikan itu sendiri dikenal peminum. Oleh karenanya syarat utama dari sebuah kita berwasiat kebenaran, berwasiat kesabaran, kita sendiri adalah benar, kita sendiri adalah sabar. Bahasa lainnya itu amanu wa amilus sholihah. Oke, sepakat ya? Oke, sampai sini ada yang mengungkapkan, Pak saya mau tanya, Pak saya mau komplain, silakan. Rasain dulu. Berikutnya saudara-saudari, ini ada sebuah pertanyaan dari saya terkait yang barusan saya jelaskan. Oke, menarik jawaban-jawabannya, gitu, menarik. Jadi pada intinya jawabannya itu adalah pada surat Al-Asr itu kalau kita ingin menyampaikan wasiat kebenaran dan kesabaran, ya tentu harus dimulai dengan diri sendiri atau yang disebut sebagai amanu wa amilus sholihat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi illal ladzina amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh, baru kemudian kita bertawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Oke, ini menarik. Ada pertanyaan nggak? Pak, kalau saya belum baik, apakah boleh menyampaikan ceramah kebaikan? Boleh. Orang itu tidak ada yang baik 100%. Tapi yang penting amanu dan amilus sholihat. Artinya kita juga berproses menjadi orang yang baik. Ya sungguh akan memalukan, bahkan malu terhadap diri sendiri kalau orang itu tidak beriman, tidak beramal soleh, tetapi dia menyampaikan materi-materi keimanan, menyampaikan materi-materi tentang amal soleh. Coba kalau bercermin, itu nanti akan malu. Nah, nanti kalau ketahuan memalukan. Kan begitu. Jadi seseorang itu seperti Rasulullah SAW tentu menjalankan apa yang menjalankan terlebih dahulu sebelum Rasulullah menyampaikan ke umatnya. Oke, silakan. Ini ada Ahmad Fatoni. Faton Nafi. Ahmad Faton Nafi. Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau dalam kasus sehari-hari kita menemukan seorang penceramah yang seperti itu tadi karakternya. Maksudnya beliau menyampaikan ceramah tapi tidak sesuai dengan apa yang beliau lakukan. Nah, itu sikap kita itu bagaimana, Pak? Oke. Sikap kita yang paling baik itu adalah ungdur makola wala tangdur mankola. Tahu artinya Ahmad Faton Nafi? Pernah dengar? Ungdur makola wala tangdur mankola. Ungdur makola, perhatikan yang diucapkan. Wala tangdur mankola, dan jangan perhatikan siapa yang mengucapkan. Karena sesungguhnya pelajaran itu bisa diperoleh dimanapun tempat, apalagi bagi seorang mukmin. Maka semua itu adalah pelajaran yang perlu kita perhatikan. Seseorang harus beramanu dan amilus sholihat sebelum tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Seseorang harus beriman dan beramal soleh sebelum berceramah menyampaikan itu adalah untuk pribadi. Untuk saya mau ceramah nih, saya harus baik dulu. Jangan Anda menuding orang itu kok ceramah, dia belum baik. Nah, itu sama seperti dalilnya begini. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, benar ya? Dalil itu yang pakai siapa? Yang seharusnya memakai? Anak. Benar ya, Ahmad Faton? Kondisional, Pak. Bisa ke anak, bisa untuk ibu juga, Pak. Kalau ibu memakai dalil itu, maka bisa sewenang-wenang. Surga di bawah telapak kakiku. Kau jangan macam-macam, baik anak itu. Nah, itu namanya konteks
penerapan dalil. Sama dengan seperti tadi, bahwa seseorang berceramah itu hendaknya harusnya amanu wa amilus sholihat. Tetapi itu untuk orang yang mau berceramah. Jangan nanti kalau ada orang ceramah, wah dia tidak beramanu dan amilus sholihat. Nanti orang akan menjadi rusak. Bisa-bisa orang tidak mau lagi mendengar orang ceramah, yang ceramah juga, wah nggak ada yang mendengar, nggak ada orang ceramah. Itu Ahmad Faton Nafi. Baik Pak, terima kasih atas. Oke, sama-sama. Yang penting kalau kita posisinya adalah sebagai pendengar dari ceramah, pendengar dari khutbah, itu adalah ungdur maqala wala tangdur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan. Yang disampaikan kan Al-Quran. Anda konsentrasi saja. Ya Allah, saya mendengarkan firman-Mu dari orang itu. Walaupun orangnya kayak apa, tapi itu firman-Mu. Itu ya. Ada yang lain? Saya, Pak. Raise hand biar kelihatan. Raise hand biar kelihatan. Oke, Amiruddin. Silakan Amir. Ya, Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan tugas kita sebagai pendengar atau penyimak ya dari penceramah gitu kan, unzur mangkola, wala tanzur mangkola, pandanglah pembicaranya dan jangan sepandang. Siapa yang menyampaikan? Misalnya kayak gini Pak, lagi-lagi mengenai sikap kita terhadap penceramah gitu ya. Bagaimana sih Pak sebaiknya kita gitu ya, bila menemukan terhadap penceramah atau seseorang nih yang menyampaikan tetapi bukan ahlinya gitu, yang dia menyampaikan tapi bukan kompetensinya dia atau ahli dalam bidang tersebut, itu kayak gimana Pak? Oke, secara formal ahli itu adalah orang-orang yang diakui di bidang itu. Tetapi kalau nanti itu di bidang itu kan kalau formal itu kan berarti sekolah. Sekolah itu bisa S1, S2, S3. Tetapi ahli yang lain itu adalah seseorang yang memang dia belajar. Bahkan secara otodidak pun seseorang itu bisa menjadi ahli. Nah, ini yang sulit dilihat. Masalahnya seperti itu. Nah, maka menjadi penceramah itu mengapa kok mulai dari diri sendiri itu tadi. Ya kita sekarang mengetahui lah, apalagi di kampung-kampung, bahkan tidak hanya di kampung. Seseorang yang bukan ahlinya saja, mohon maaf ya, membaca Al-Quran masih kurang bagus, yang pemahamannya masih bulat, pemahamannya itu bulat, ibaratnya orang menapakkan kakinya di atas akidah itu masih gamang, itu sudah berceramah. Namun bagaimana sikap kita? Sikap kita yang paling terbaik itu adalah selain undur mankola wala tangdur mankola tadi, kalau ada kesalahan, ingatkan secara pribadi. Kalau kita mengingatkan di depan umum, maka kita akan menjadi seakan-akan menghina orang itu. Nah, sekarang yang paling sulit kan itu toh. Sekarang orang kan membeberkan semua kesalahannya. Kesalahan di medsos kan. Tetapi itulah dunia medsos. Dunia medsos itu adalah dunia terbuka. Di mana kalau kita itu memberikan satu aksi, maka reaksi itu terbuka. Tidak ada batas sama sekali. Bahkan seorang profesor yang ahli pun itu bisa dikritik oleh seorang yang belum lulus SMP. Nah, itu dunia medsos. Ahli itu, sekali lagi, kalau secara formal itu adalah sekolah. Berarti sampai perguruan tinggi atau lulusan pesantren. Kalau ceramah agama, lulusan pesantren. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan ada orang yang belajar secara otodidak yang itu menjadi ahli. Karena kita kan juga merasakan ya, walaupun kita itu kuliah di UII, apakah semua orang kemudian menjadi ahli agama? Kan enggak kan? Apakah orang yang lulus kuliah UII lalu kemudian kita bisa meyakini bahwa orang itu betul-betul bisa menjadi ahli agama? Kan jawabannya tidak.
itu juga berlaku bahwasanya orang yang tidak kuliah di bidang agama pun itu bisa kemudian dia otodidak memahami ilmu itu. Loh Pak, katanya kalau orang itu belajar tanpa guru, gurunya setan. Nah, yang saya maksud otodidak itu adalah sudah kelanjutan. Umpamanya dia tidak pernah kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam, tapi dia belajar ilmu faraid, maka dia akan bisa menjadi ahli di dalam bidang ilmu faraid, walaupun dia tidak mempunyai sarjana SAG atau SHI, sarjana hukum Islam. Kadang-kadang ya semacam Gus Baha. Gus Baha itu kan luar biasa. Saking luar biasanya maka apa yang disampaikan itu kadang-kadang melebihi yang orang-orang yang sudah kuliah, bahkan dosennya sekalipun. Oke, begitu Mas siapa tadi ya, Amiruddin. Bisa ditangkap ya maksud penjelasan saya? Ya Pak, insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada yang lain sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut dulu. Ini posisi terakhir kita. Ya, ini jawaban-jawaban Anda. Persiapan ceramah. Persiapan ceramah itu tentu temanya apa? Nah, kalau nanti Anda di lapangan itu kan terkait Anda membuat program. Program-program itu sesuai, ya, umumnya sesuai dengan prodi Anda. Tetapi Anda KKN itu kan berkelompok. Karena KKN-nya berkelompok, maka itu didiskusikan. Ada di masyarakat itu kan ada bidang keagamaan, ada bidang kesehatan, ada bidang hukum. Direncanakan secara baik di kelompok itu, lalu topiknya itu ditentukan. Nah, penceramahnya yang bagian menyampaikan di kelompok itu harus betul-betul berpedoman pada topik itu. Yang paling penting di sini adalah sebuah desain dari program secara utuh. Jangan hanya antara satu pihak dengan pihak lain di dalam kelompok itu berbeda, itu berbahaya. Setelah menyiapkan topik, umpamanya topiknya adalah tentang menyikapi ramalan. Menyikapi ramalan, ini kan akhir tahun, ramalan semakin banyak nih. Bagaimanakah seorang muslim itu menyikapi ramalan? Nah, itu dicari, itu topiknya, kumpulkan bahan, ayat, hadis, maupun pendapat ulama, gitu. Lalu kemudian dikelola menjadi kerangka ceramah. Setelah kerangka ceramah, kuasai materi itu dengan baik. Setelah itu latihan. Latihan itu bagi yang sudah sering ceramah bisa diimajinasi saja. Tetapi kalau belum pernah ceramah, latihanlah di depan teman sekelompok di KKN itu, atau di depan kamera video HP Anda, lalu Anda lihat kekurangannya di mana. Atau minta temennya, ini gimana nanti kalau saya tampilnya seperti ini, nah, di video ini. Oke, berdoa sebelum tampil. Ini ada sering saya mendapatkan cerita seperti ini, saudara-saudari. Dari diri saya sendiri ya. Saya itu pernah mau ceramah gitu. Sudah saya mencoba menguasainya dengan baik gitu ya. Tetapi di mau ceramah itu karena buru-buru berangkatnya, buru-buru kita itu sampai di tempat itu masih ngos-ngosan, lalu diminta langsung naik, lah itu akan menyebabkan kita akan gelagapan. Ya kecuali ahli banget ya, ahli itu sudah biasa mendadak, Pak ceramah silakan, itu bisa. Nah, tetapi kalau yang baru-baru harus betul-betul persiapan. Nah, pengendapan diri, tidak ngos-ngosan, tidak buru-buru, itu adalah sebuah bagian dari berdoa. Orang berdoa itu kan serius. Berdoa, seseorang berdoa serius itu adalah mengendapkan emosi agar betul-betul tenang dan kemudian menyampaikan ceramah itu. Tekniknya itu diantaranya adalah menarik nafas panjang-panjang, tahan sebentar lalu keluarkan sampai emosi stabil. Nah, itu nanti bisa insya Allah emosi stabil sehingga kita menyampaikannya itu bisa dengan
lebih baik lagi. Oke, ini untuk persiapan ceramah ini ada yang ingin kita diskusikan? Ini umum sebetulnya. Umum, tidak ada sesuatu yang muskil. Tapi kalau ada silakan. Ahmad Fatun Nafi. Oke, silakan Ahmad Fatun Nafi. Pak, saya mau bertanya lagi, Pak. Ini terkait kalau setelah kita berceramah, terus tiba-tiba ada jamaah yang bertanya dan kita itu belum siap, Pak, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana cara kita menyikapinya? Terima kasih, Pak. Oke, kalau memang itu tidak, Anda itu bukan pengajian rutin, ceramah rutin di situ, maka oke, akan saya cari jawabannya nanti minggu depan atau bulan depan pas waktu kita ngaji akan saya sampaikan. Kita harus ngaku, nggak boleh nggak ngaku. Wah Pak, nanti jamaah tidak percaya, yaitu adalah di antara salah satu konsekuensi yang harus Anda alami kalau sampai terjadi seperti itu. Oleh karenanya, memang ceramah itu harus persiapannya matang, gitu kan. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab. Tetapi, gitu, kalau memang tidak bisa, bilang tidak bisa. Kalau memang tidak bisa, itu solusinya apa? Akan saya jawab minggu depan. Atau dipersilakan barangkali ada jamaah yang lain yang bisa menjawab itu. Karena bisa saja kan mungkin jamaah itu lebih pandai daripada penceramahnya. Atau ya untuk hal ini kalau bukan rutin, untuk hal ini saya tidak bisa menjawabnya. Nanti silakan ditanyakan kepada para ulama, para kiai, para ustadz yang di sekitar sini. Atau Anda kami kasih kontak saya, nanti 2-3 hari silakan kontak saya, kemudian akan saya beri jawabannya di situ. Itu Ahmad Nafi. Gitu ya, Fatun Nafi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jangan sampai, apalagi kalau tentang agama, Anda nggak bisa ngaku-ngaku, ngarang-ngarang. Berbahaya. Berbahaya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti ada pertanyaan lagi, silakan. Ini biasanya yang saya lakukan kalau ceramah itu adalah mencontohkan sebuah kisah. Kisah dari Al-Quran, dari hadis, dari sahabat, ulama maupun tokoh. Yang mana kasusnya atau contohnya itu spesifik sesuai dengan tema ceramah. Bu. Oke ya. Ya nak, apa nak? Ini ada suara yang masuk, nyari ibunya. Oke, saudara-saudari, ya, carikan sebuah kisah. Mengapa kok penting kisah? Karena kebanyakan orang, mayoritas orang itu senang dengan kisah. Dan itu apa dalilnya orang itu mayoritas dengan kisah? Satu, Al-Quran itu sendiri berisi banyak kisah. Kisah itu untuk apa? Di dalam Al-Quran disebutkan kisah itu adalah ibrah, pelajaran. Kisah itu lebih dekat dengan kehidupan, sehingga bisa dicerna lebih mudah. Ketiga, alasannya mengapa kisah itu penting, sinetron biasanya itu laris. Cerita-cerita di film-film itu banyak penontonnya, artinya banyak orang suka dengan sebuah kisah, sebuah cerita. Oleh karenanya kita bisa menyiapkan kisah dari Al-Quran, dari hadis, dari sahabat, ulama atau tokoh yang sesuai dengan tema, dan itu kita gunakan untuk berceramah. Ini contohnya, contoh dari yang diberikan DPPAI seperti ini. Contoh tahapan ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah, umpamanya begitu.
Itu siapa yang biasanya begitu itu? Di TV itu, jamaah, lupa saya namanya. Umpamanya dengan cara seperti itu. Kalau di Jawa Timur itu ada namanya eh, Kiai atau Gus Ali Mashuri dari Sidoarjo. Itu di tengah-tengah ceramah biasanya dia mengucapkan umpamanya seperti ini. Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu apa? Agar ada keterikatan antara dia sebagai penceramah dengan jamaah. Nah, kalau yang paling utama menurut saya, ya, yang paling utama menurut saya agar satu frekuensi antara penceramah dengan yang diceramai, dengan jamaah, dengan audien, itu di salam itu sangat penting. Pas waktu salam itu Anda betul-betul salam dari mulut dan dari hati. Lalu edarkan pandangan mata itu ke jamaah. Kalau online ya, edarkan mata ke seluruh jamaah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kontak mata, ada mereka mendengar dari lisan kita, dan kontak batinnya itu adalah betul-betul kita salam. Betul-betul salam itu apa? Mendoakan keselamatan dan kesejahteraan dari Allah dan barokah dari Allah itu untuk para jamaah. Itu kontak batinnya. Membaca ayat Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan topik ceramah. Yang ketujuh ya. Yang kedelapan mulai ceramah sesuai topiknya dan memanggil jamaah dengan panggilan ayyuhal muslimun. Atau kalau saya sering saudara-saudari, bapak ibu. Ya itu tergantung saudara-saudari memilih mana yang paling bagus. Jika dikira sudah cukup, ceramah ditutup, kemudian membaca doa kafaratul majelis, lalu ucapkan salam. Ini ada ceramah-ceramah saya yang ada di YouTube, ini linknya. s.id _ceramah 2001 sama .isd contoh ceramah. Nah ini kalau mau dilihat silahkan. Contoh ceramah saya yang di YouTube kan. Saya itu merekam diri saya saat ceramah itu sudah lama sekali. Sebelum orang booming dengan YouTube itu saya sudah merekam sekali. Merekam ceramah-ceramah saya. Tapi ya karena bukan seperti Gus Bahak ya, jadi kalau di YouTube juga viewernya masih sedikit. Tapi itu bisa Anda pakai sebuah contoh bagaimana ceramah. Oke, sampai di sini kita akan beralih kepada khutbah. Nah, silakan Andika Pratama Kuncoro. Maaf Pak, izin bertanya. Itu kan tadi salamnya menggunakan rekomendasi yang dikasih itu ya Pak. Tapi kalau dengan diganti dengan kayak mukadimah kayak nahmadu wa nasta'inuhu gitu-gitu Pak. Sampai yang panjang itu biasanya boleh Pak? Boleh. Itu tidak mengikat. Oleh karenanya contoh. Nah, contoh itu ya contoh tidak harus diimitasi, maksudnya di copy paste tidak. Tapi contoh itu adalah panduan. Dikreasikan seperti tadi. Tadi saya menyebut ada ATM. Amati. Apa tadi? Tiru. Modifikasi. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oke, silakan yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Oke, silakan dijawab ya. Waktunya 170 detik lama. Dipikirkan dulu.
tanah Palestina dan tanah Muslim. Oke, itu di surat Al-Baqarah awal-awal dijelaskan kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Muhammad yang berperang untuk memperluas Islam. Oke. Yang ketiga ini kisah hancurnya, kisah pemuda Ashabul Kahfi, munculnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Oke. Al-Khawarizmi, oke. Kimia ya, Al-Khawarizmi. Krisis kemanusiaan, konflik Israel dan Palestina. Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Wabah Taun, zaman Umar bin Khattab, oke. Mungkin dari kedokteran. Kisah kaum Nabi Nuh. Toleransi dari Rasulullah, awal murah perang Badar. Pesan rezeki manusia merupakan anugerah Tuhan. Umar bin Khattab yang menangis. Nabi Muhammad sebagai pengusaha. Masyarakat Muslim. Wih, ternyata bagus-bagus tema-tema yang disampaikan, tapi masih banyak yang belum jawab. Oke, ya, paling tidak yang tidak jawab bisa melihat bahwa ini tema-tema dari teman-teman Anda, ini adalah menjadi inspirasi untuk Anda untuk menyiapkan cerita atau kisah di dalam ceramah. Oke, berikutnya khutbah. Ya. Khutbah, sebagaimana saya ungkapkan tadi, itu mempunyai ciri berbeda dengan ceramah, karena khutbah itu mempunyai rukun. Rukun, ada yang mau berpendapat, rukun itu apa? Rukun itu tuh sesuatu yang wajib dan harus dipenuhi dalam melaksanakan sesuatu, Pak. Seperti rukun sholat. Kalau salah satu rukunnya tidak dipenuhi, maka tidak sah ya kalau nggak salah. Tidak ya. Oke, siap. Ini yang jawab siapa sih? Kok saya nggak kelihatan sih? Coba raise hand yang barusan jawab. Amiruddin, Pak. Oh, Amiruddin. Oke, siap. Silakan. Memang rukun itu adalah yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka tidak sahlah ibadah itu. Contoh, kalau rukun nikah itu apa, Mas Amiruddin? Gimana, Pak? Kalau orang menikah itu rukunnya apa? Akad kali ya, Pak. Akad. Rukun akad apa? Akad termasuk dari rukun. Iya dong. Ya kalau nggak ada akadnya nikah kan gimana? Oh iya, Pak. Nah, rukun akad itu apa? Akad nikah. Rukun akad. Ya ijab kabul. Iya, ijab kabul. Anda sudah hafal? Enggak, Pak, kan saya belum pernah nikah. Lah, kan persiapan nikah. Oh iya. Qabil tuh nikah, kan begitu toh? Ya, kalau perempuan nggak perlu menghafal itu. Nah, tapi kalau Anda itu harus menghafal. Siap, Pak. Mungkin nanti saya akan hafal lagi. Iya, oke. Ini selingan ya, selingan. Oke, kita lanjut. Oke, khutbah. Rukun khutbah itu adalah sesuatu atau aktivitas yang harus dilakukan pada waktu berkhutbah. Tanpa aktivitas itu dilakukan, maka khutbahnya tidak sah. Yang pertama adalah bertahmid. Bertahmid itu memuji Allah pada setiap khutbah. Kok ada tulisan pada setiap khutbah? Karena khutbah Jumat itu ada
khutbah yang pertama, ada khutbah yang kedua. Jadi tahmid alhamdulillah itu harus diucapkan di khutbah yang pertama maupun yang kedua setelah duduk di antara dua khutbah. Nah, alhamdulillah itu berbagai macam variasi. Yang penting memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu hamdalah juga. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubi ibadi. Itu macam-macam. Tapi yang paling penting Anda harus hafal di luar kepala tahmid ini. Mengapa? Kalau tidak, itu nanti akan membuat khutbah itu berantakan, yang mau Anda sampaikan itu apa menjadi lupa. Bagus lagi Anda hafal di luar kepala pun masih membaca teksnya. Anda sediakan teksnya agar tidak kemana-mana. Yang kedua bersolawat. Solawat juga banyak variasinya. Yang paling pokok Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang panjang lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Panjang. Tapi yang paling penting variasinya manapun itu harus betul-betul di luar kepala kita itu, yang khotib itu, agar tidak merusak suasana. Karena kalau tidak hafal nanti grogi, saat grogi, wah itu merusak suasana hati kita, konsentrasi kita juga rusak, nanti khutbahnya bisa tidak teratur. Yang ketiga, selain bertahmid dan bersolawat itu berwasiat. Berwasiat takwa kepada setiap khutbah. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Solawat, hamdalah, solawat dan wasiat ini karena kita di Indonesia tidak setiap orang paham itu, hendaknya dibahasa Indonesiakan. Segala puji bagi Allah, sholawat serta salam. Wahai para muslimin muslimat, saya sebagai khotib berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, mari kita bersama-sama tingkatkan ketakwaan agar kita bisa di ujung umur kita dipanggil oleh Allah, malaikat Israel mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Namanya seperti lalu berikutnya saudara-saudari, di rukun khutbah itu juga harus membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Saya terbiasa dan saya meniru para khotib-khotib terdahulu yang sering saya ikuti khutbahnya itu. Pada setiap akhir khutbah pertama saya membaca surat Al-Asr. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam khutbah ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah menolong kita memahami dan mengamalkan apa yang kita sampaikan tadi. Lalu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza. Jadi di khutbah pertama saya selalu membaca itu agar ini terpenuhi, membaca ayat Al-Quran. Nah, berikutnya, rukun berikutnya itu adalah doa untuk umat Islam pada khutbah yang kedua. Ini di akhir khutbah biasanya. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wad dhair waj'alna wa iyyahum minal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Oke, ya karena sering khutbah hafal. Bagaimana caranya? Ya dihafalkan, dipraktekkan. Pada awal-awal Anda bawalah yang namanya tagnya itu. Tag khutbahnya di bawah. Itu menghindarkan dari kesalahan. Walaupun sampai sekarang pun saya itu kalau khutbah masih bawa tag. Karena takut salah, takut ada yang kelupaan. Walaupun kalau diminta untuk tidak bawa tag ya bisa. Tapi ada larangan membawa tag di dalam khutbah? Kan nggak ada. Bahkan di setiap masjid disediakan buku khutbah. Setebel ini 1 tahun kan begitu. Oke, saudara-saudari, jadi ada 5 rukun itu yang harus betul-betul diperhatikan. Ada pertanyaan? Sementara belum ya, kita lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Hafalkan kalimat yang menjadi rukun khutbah dan tetap bawa catatan. Ini sunnah-sunnah khutbah. Sunnah-sunnah khutbah mengurutkan rukun-rukun khutbah, tertib. Tertib itu ya tadi itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah, sholawat, kemudian syahadat, hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat takwa, baca ayat Al-Quran, lalu kemudian terakhir yang doa. Oke, banyak panduan untuk khutbah dan pilihlah yang menurut Anda paling baik. Paling baik itu pilihlah, jangan gegabah juga memilih. Pilihlah dari ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang itu sudah banyak dirujuk orang, ya. Sehingga Anda dari sana bisa mempelajarinya lebih baik. Oke, yang kedua menambahkan salam setelah sholawat kepada Nabi. Sholawat itu kan Allahumma sholli ala Muhammad. Salam itu apa? Salam itu Allahumma sholli wa sallim. Nah, itu kan sholawat. Itu salam. Menambahkan salam. Jadi tidak hanya sholawat tapi sholawat dan salam. Marilah kita bersolawat dan bersalam gitu. Tapi biasanya orang mengatakan saya hanya bersolawat. Salam itu wasalim, wasalim itu yang biasanya di tahiyat akhir itu kita baca. Di tahiyat awal juga, di tahiyat intinya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Nah, itu salam. Seorang khatib hendaknya menyampaikan khutbah di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi. Kalau ada, kalau enggak ada, makanya ini jadi sunnah. Sunnah itu adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tambahan pahala, tetapi kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak mengurangi pahala juga. Yang kalau dikerjakan menambah, kalau tidak dikerjakan tidak menambah. Khutbah disampaikan dengan singkat, fasih dan jelas. Ya, ini perlu latihan. Di antaranya perlu juga membawa catatan. Bagi yang masih berlatih. Disunahkan mengucap salam kemudian duduk kembali sebelum memulai khutbah. Kan begini, kita naik ke mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah menjawab, kita duduk, muadzin adzan. Ya ini kalau di Jogja yang memakai 1 khutbah. Nah, bagaimana dengan yang memakai 2 khutbah? Anda harus cermat. Cermatnya apa? Mulai dari Anda berdiri itu mungkin harus mengambil tongkat dari Bilalnya, ya, kayak gitu-gitu.
Itu perhatikan. Makanya tadi sebagaimana saya ungkapkan, pertama kali yang perlu Anda lakukan pada waktu KKN adalah observasi, termasuk observasi khutbah itu. Khutbahnya 2 adzan atau 1 adzan, pakai tongkat atau enggak, itu diperhatikan. Nanti mengapa? Kalau Anda umpamanya yang biasanya di sana 1 khutbah, lalu kemudian Anda datang 1 adzan, Anda datang 2 adzan, itu enggak kondusif. Loh Pak, itu sah nggak? Sah, dua-duanya sah. Sah. Nah, artinya pakai khutbah adanya 2, adanya 1, semua sah. Jadi Anda tidak harus kekeh. Itulah UII. UII itu mengakomodir ke semuanya. Oke. Khutbah disampaikan dengan suara yang jelas. Kemudian memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat. Ada pertanyaan sini? Andika, silakan Andika. Maaf Pak, izin bertanya. Itu kan tadi yang 1 azan maupun 2 azan itu kan syaratnya sah ya Pak? Semua dua-duanya sah. Di saya ada yang masih sensi gitu, jadi cara menengahinnya gimana Pak? Misal di masjid A ini 2 azan, jadi orang pada 2 azan, terus yang masjid B itu cuma 1 azan Pak. Jadi orang kayak di sini aja yang 2 azan gitu, yang syarat sahnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Budaya itu gimana tuh Pak, cara nengahinnya Pak? Ya silakan. Cara menengahinya itu silakan. Silakan yang memang lebih mantap dengan yang 2 khutbah, silakan ke masjid yang 2 khutbah. Yang lebih mantap dengan 1 khutbah, silakan ke masjid yang 1 khutbah. Itu sejak dulu Mas. Tidak kalau kita menyatukannya sulit. Sampai sekarang juga seperti itu. Nah, kita sebagai orang UII menurut saya itu adalah caranya menengahi begitu. Silakan, jangan mendukung salah satu. Maka kalau kita KKN ya sesuaikan dengan apa yang ada di KKN. Jangan-jangan Anda sendiri Mas Andika masih sulit juga. Saya ngikut mana aja Pak, netral saya mah. Ya boleh. Cari yang cepat malah Pak. Tapi cari yang cepat katanya. Tapi begini Mas Andika, Anda harus tahu mengapa kok dua-duanya bisa sah. Itu Anda harus tahu dasar-dasarnya. Itu kelebihan orang UII, mahasiswa UII harusnya tahu dasarnya. Oh ini sah, ini sah. Oh dua-duanya sah. Ya ada dasarnya semuanya ada. Nah, dasarnya 2 khutbah 2 adzan itu apa? Anda harus bisa menjawabnya. Oh yang 1 adzan saja kok sah? Anda harus bisa menjawab, dipelajari. Oke, Mas Andika begitu? Halo, Mas Andika cukup? Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Kita sampai jam 9.30, Mas. Atau jam 10? Jam 9.30. 9.30. Oke, masih panjang. Silakan, barangkali ada yang lain. Mungkin saya, Ustaz. Nah, oke, silakan. Oke. Bagaimana cara kita menanggapi kalau misalkan di jamaah tersebut atau ketika ada khutbah Jumat, si khotib tidak melakukan khutbah kedua. Jadi hanya khutbah pertama, kemudian langsung umat. Diingatkan langsung, Mas. Khutbah-khutbahnya belum gitu. Enggak apa-apa. Jadi tidak apa-apa secara langsung mengingatkan seperti itu. Tidak apa-apa. Kan memang ada kan bagi orang yang mengatakan hai kepada teman di sebelahnya pada waktu khotib berkhutbah, maka jamaah Jumatnya menjadi batal loh. Batal itu artinya tidak sah. Pahalanya tidak sah. Kan ada yang seperti itu. Tapi itu tidak berlaku kalau dengan hal seperti itu. Karena kalau itu tidak Anda lakukan dan tidak ada yang melakukan, maka semuanya batal. Nah, kalau memang tidak ada, betul-betul tidak ada, selesai dan tidak ada yang mengingatkan, silakan mau bikin Jumatan lagi atau sholat zuhur. Mana yang mungkin?
Mana yang mungkin itu kita melihat situasi dan kondisi. Itu Ustadz ya Pak tadi. Ya, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, ada yang lain? Andika lagi, silakan Andika. Oh, lain ya, Andikanya yang tadi dengan yang sekarang lain. Beda, Pak. Andika Setia sama Andika Pratama lain kayaknya. Oke, silakan. Iya. Ya, Pak. Jadi pertanyaan saya ada dua, Pak. Yang pertama itu gimana kalau misalnya perempuan mau ceramah atau khutbah. Terus yang kedua, gimana cara kita untuk mengatasi kalau misalnya pertama kali untuk khutbah itu kan kita grogi tuh otomatis. Ya. Nah, sama gimana pas lagi pertengahan khutbah itu kita menanggapinya kalau misalnya pas grogi itu, misalnya salah ucap atau gimana gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Mas Andika Satya. Jadi kalau mengatasi yang pertama, pertanyaan yang pertama, kalau wanita khutbah itu tidak boleh. Kalau wanita ceramah boleh, ya. Enggak usah ikut-ikut yang wanita boleh khutbah di luar negeri itu, enggak usah. Salah itu salah. Yang benar kalau khutbah Jumat itu adalah laki-laki, tidak boleh perempuan. Oke ya, yang pertama itu. Lalu kemudian kalau ceramah boleh, wanita ceramah boleh. Yang kedua, bagaimana mengatasi grogi? Itu memang dibutuhkan jam terbang. Nah, kalau awal-awal sebelum berpengalaman itu apa? Salah satunya adalah persiapkan materi-materinya itu sampai pada seakan-akan kita hafal. Itu akan membantu seseorang menjadi tenang. Itu yang pertama itu. Yang kedua, Anda harus tahu bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kaitannya dengan Allah. Maka kalau menginginkan sesuatu, berdoalah. Ya Allah, saya mau khutbah. Saya bermohon kepadamu ya Allah agar khutbah saya ini lancar, bermanfaat, barokah. Mohon kepada Allah. Apa dikira orang yang sudah berpengalaman itu kemudian tidak bisa dibuat oleh Allah kepleset-pleset pada waktu ceramah? Bisa. Allah yang menghendaki itu semua. Nah, tetapi Allah juga memerintahkan kita, ya kalau menghendaki sesuatu, berdoalah, berupayalah, belajarlah, latihlah, kan begitu. Cari ilmunya, gitu. Itu semuanya. Itu yang oleh Allah disebut jahadu fina lanah diyanahum subulana. Itu surat At-Taubah, surat Al-Ankabut terakhir ayat-ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalannya. Jalannya itu jalan untuk berjuang. Akan Allah tunjukkan. Ya. Yang pertama itu. Jadi sungguh-sungguh itu wujudnya adalah menggunakan pikiran kita, logika kita. Logika kita kan kalau mau bisa ya belajar. Logika kita kalau mau bisa dan terbiasa latihan. Nah, kayak seperti itu. Oke, begitu Andika Satya. Yang lain silakan. Ya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan Anjasna Amarudwariyati. Terima kasih Pak. Bertanya, saya pernah menemui saat khutbah kedua itu ada yang pakai bahasa Indonesia, ada juga yang full bahasa Arab. Nah, yang paling afdol itu yang khutbah keduanya itu pakai tambahan bahasa Indonesia apa harus full bahasa Arab aja, Pak? Oke, kalau saya pribadi melaksanakannya memang khutbah kedua itu full bahasa Arab. Full bahasa Arab itu kan hampir semua juga apa yang kita ucapkan di bahasa Arab di kedua itu kan dikenal orang. Alhamdulillah, sholawat, syahadat, wasiat takwa, lalu kemudian baca ayat Al-Quran, semua sudah dikenal. Dan
isi dari khutbah semua sudah disampaikan di rakaat pertama. Kalaupun ingin ada yang disampaikan di khutbah kedua, itu penegasan, jangan menambah materi. Penegasan itu seperti kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari khutbah saya tadi itu adalah ini. Oke, berikutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Begitu anjasna amarullah. Iya, Pak, Materson, Pak. Oke. Yang lain silakan. Anazril Rosyad, silakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Izin bertanya begitu Ustadz. Ya, mau Ustadz mau Pak boleh. Oke, namun Ustadz. Mau tanya, saya pernah dengar terkait jamaah minimal begitu Ustadz, terkait khutbah Jumat itu ada yang minimal 40 atau yang segala macam terkait minimal itu sebenarnya pripun Ustadz itu hukumnya. Dan kalau kita nemuin di jamaah misalnya di satu masjid itu kok belum sampai 40 tapi udah mulai begitu Ustadz. Itu untuk pertanyaan pertama. Terus yang kedua begitu terkait sholat Jumat Ustadz. Kalau semisal kita tadi kan udah ditanyakan kalau semisal ada khutbahnya baru satu tapi khatibnya lupa begitu. Semisal kalau kita ikut satu sholat Jumat, tapi ternyata ada beberapa rukun yang misal terlewat, kayak misalnya di sholawat dan yang lainnya terlewat begitu, kita sebagai makmum itu nanti kalau misal belum diingatkan, itu nanti kita sholat Jumatnya nggak sah atau nanti kita mengulang atau pripun Ustaz, sikap kita sebagai jamaah. Mungkin begitu Ustaz, terima kasih. Oke, kalau kita menemukan ada rukun yang belum dibaca, jadi begini, fikih itu kan banyak perbedaannya, yang banyak madhabnya. Ya. Kalau anda mengetahui kok belum dibaca rukunnya ya, kalau Anda harus berpikir bahwa jangan-jangan madhabnya beda, madhab khotibnya beda. Karena madhab khotib beda, maka lebih baik tidak diingatkan langsung. Kecuali kalau itu Anda ketahui semua sepakat. Seperti khutbah kedua itu nggak ada yang berbeda. Khutbah Jumat cuma satu, itu nggak ada yang berpendapat begitu. Nah, langsung diingatkan. Nah, begitu. Nah, tetapi kalau masih ada peluang bahwa madhab lain itu umpamanya tidak mengucapkan mengucapkan wasiat takwa, itu kalau ada loh ya. Setahu saya juga nggak ada. Gitu. Umpamanya tidak harus bersahadat, mengucapkan syahadat itu. Itu kan masih mungkin ada peluang perbedaan. Karena ada peluang perbedaan, kalau Anda tidak mantap, habis Jumatan Anda bisa sholat duhur. Nah, tetapi kalau Anda sudah mantap, yalah saya mantap. Mantap dicari dasarnya bahwa ini ada dasarnya. Sama dengan jumlah tadi itu pertanyaan saudara yang pertama. Jumlah itu bagaimana? Itu madhabnya beda-beda. Kan ada yang madhab Imam Syafi'i itu harus 40 orang. Nah, ada madhab yang lain itu pokoknya ada khotibnya, ada jamaahnya gitu, 3 orang itu boleh. Nah, keluasan perbedaan-perbedaan ini sebetulnya memang bermanfaat dan menjadi rahmat, itu jelas. Kita sering tidak hanya di tempat terpencil, apalagi kita di tempat terpencil sana, kalau Jumatan harus menunggu 40, sementara penduduk desanya tidak ada 40. Enggak, kita bisa mengganti madhab di situ. Dipelajari, jangan hanya ganti, pokoknya ganti, tapi dipelajari juga. Madhab ini bagaimana kok bisa memperbolehkan tidak sampai 40. Oke, begitu ya. Nah, kalau di Jogja sendiri itu saya menemukan masjid itu baru penuh kalau sudah khotibnya adanya sudah selesai. Di Jogja loh. Di Jogja dan penduduknya banyak. Tetapi mereka itu bisa mencapai 40, saya perhatikan dan berkali-kali saya perhatikan kalau sudah khotibnya khutbah, bukan naik. Jadi mereka itu kan berangkat dari rumah pas adzan sampai di masjid sudah khutbah.
Nah, berarti memulai khutbahnya tadi berarti belum 40. Permasalahan-permasalahan seperti itu terjadi di masyarakat, dan menurut saya ya kita bisa mengatasinya dengan perbedaan para madhab itu. Oleh karena itu perbedaan fikih, ya, bukan perbedaan akidah loh ya. Perbedaan fikih itu adalah rahmat. Sehingga ada kitab yang namanya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Ada kitab itu, saya pernah ngaji itu. Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Rahmatul Ummah itu rahmat ummah, nah, titik 2 fi Ikhtilafil A'immah, di dalam perbedaan-perbedaan para imam. Perbedaan imam madhab itu menjadi rahmat bagi umat. Itu kan cocok sekali kalau dengan visi UII, rahmatan lil alamin. Harusnya setiap mahasiswa tahu itu mestinya. Kitab itu, perbedaan-perbedaan. Tapi kok di ulul albab nggak pernah adzan 2, Pak. Ya karena walaupun UII itu mengakomodir semua gitu ya, tetapi UII kan di Jogja yang mayoritas adanya 1 ya, sehingga ulul albab itu adanya 1. Itu ya Mas Harisah Majid, Mas Musyrif. Oke. Angger Satrio Wicaksono, silakan Mas Angger. Berarti Pak, tadi itu kita harus fokus pada mazhab ya. Nah, bagaimana ketika para jamaah di suatu masjid itu pada tidak tahu mazhabnya Pak? Jadi, semisal nih ada kejadian pada khutbah kedua itu tidak diikutkan. Nah, lalu hanya satu orang yang sadar Pak bahwa nggak ada khutbah 2 ini, gimana ini? Tapi yang lain pada memperhatikan aja, pada ngikutin aja gitu khutbahnya itu. Nah itu bagaimana Pak? Berarti kita harus sholat zuhur gitu jika kita ragu-ragu seperti itu. Terima kasih Pak. Kalau kalau saudara bertinggal di tempat itu lama gitu ya, ya Anda harus kemudian betul-betul membenahi itu. Kok ada khutbah kok cuma sekali gitu, itu Anda harus mencoba membenahi hal itu. Kalau tinggalnya lama, kalau tinggalnya nggak lama ya cukup saja disampaikan, Pak ini kalau khutbahnya cuma sekali setahu saya gitu, setahu saya ya Pak. Maksudnya agar kita juga tidak menghakimi orang, agar orang itu mau menerima. Karena kalau orang kita hakimi langsung malah marah kok. Ya kita setahu saya, apalagi Anda juga bisa menggunakan orang yang berpengaruh, dengan satu orang gitu ngobrol dulu, hubungan baik baru coba dibicarakan. Dan ya pelan-pelan, dakwah itu pelan-pelan, dakwah itu nggak bisa langsung membahas seperti ya sekarang berubahlah jadi merah, nggak bisa, berubahlah menjadi putih, tidak bisa, tapi pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, bagaimana dengan diri kita sendiri mengalami itu? Ya kalau Anda mengalami itu ya sholat zuhur setelah itu. Nah, KKN ini kan agar Anda berpengalaman bagaimana betul-betul kita hidup di masyarakat. Maka betul-betul perhatikan bagaimana masyarakat, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana orang-orang yang sudah berjuang itu cara mengatasi hal-hal seperti itu. Contohnya yang terkenal di Indonesia ya Wali Songo. Wali Songo itu kan luar biasa. Luar biasanya itu sehingga bisa memasukkan nilai-nilai Islam ke kesenian. Karena apa? Kalau dulu zaman itu diajak ngaji ya nggak ada orang mau. Ya bagaimana memperkenalkan? Nah, mulai pintu masuknya itu dengan lewat kesenian. Maka sekarang Anda kan banyak orang dakwah di media sosial karena ya memang sekarang eranya itu. Bahkan saya itu kemarin membuat satu dakwah untuk para pemain game. Orang itu pemain game, kalau jangan main game susah, nggak mau dia tetap main game. Oke, sekarang main game tapi dimuati kebaikannya. Caranya bagaimana? Belajarlah berzikir pada setiap main, jempol dan tangan Anda ini menggerakkan game. Belajarlah berzikir.
Zikirnya apa ya? Bisa istighfar, bisa sholawat, atau bisa menyebut nama salah satu asmaul husna, nama Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim. Tapi sambil ini, Bapak susah, ya dilatih. Namanya kebaikan kok enak. Kebaikan enak itu, ya kebaikan ya ada yang enak, tapi kebaikan itu pasti akan mengalami yang namanya perlu ada ujian, perlu ada rasa berat. Gitu Mas siapa? Mas Angger. Ya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, yang main game ingat ya tadi ya, belajar berpikir sambil main game. Oke, silakan yang lain. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, di mana tadi? Bentar. Kok pindah? Oh, ini. Oke, silakan dijawab. Ini hasilnya ya, yang nggak jawab mungkin adalah mahasiswi. Mahasiswi yang nggak khutbah kan begitu ya. Tapi ada yang siap, ada yang setengah siap. Oke, silakan persiapkan diri dengan sebaik-baiknya gitu. Apa ya, belajar. Yang penting belajar dan berlatih. Terutama yang tidak siap ini, kalau memang betul-betul tidak siap sampai KKN khutbah ya karena merasa bahwa ilmu agamanya kurang gitu, maka nanti berkelompok di KKN itu penting. Nek khutbah serah keca VAI wae gitu. Nah, anak VAI juga nggak siap lah, repot lagi nanti. Nah, siapa yang lulusan pesantren? Nah, supaya paling nggak kalau lulusan pesantren nggak ada siapa yang lulusan madrasah aliyah gitu. Ya. Atau yang sudah pernah khutbah. Jadi begitu penting. Kalau nanti yang lain adalah di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke, ini metode ceramah khutbah itu penting. Yang lebih penting lagi itu adalah jiwa penceramah. Anda bisa melihatnya di sini. SID metode ceramah. Oke, saya letakkan di kolom chat. Kolom chat ini yang metode ceramah. Yang kedua, Anda lihat di kolom chat itu ada dua toh? Ada dua, tapi yang satu linknya tidak hidup. Coba saya kasih ini. Oh, nggak hidup juga. Oke ya, ini ya Anda bisa. Isinya apa sih ini? Ini yang pertama ini khutbah saya di Klidon. Mungkin ada orang Klidon di Baitur Rahman. Ini saya khutbah. Ya tentu hanya suara saja, tidak ada videonya. Lalu yang metode ceramah itu adalah betapa penting seseorang itu amanu wa amilus sholihat sebelum ceramah. Itu saya mengutip Kiai Haji Yarakasi, pimpinan Pondok Modern Gontor. Ya, itu contoh-contoh. Lalu contoh-contoh yang lain tadi ada juga saya memberikan contoh ceramah saya. Itu ceramah Ramadan, lalu kemudian ada juga ceramah populer. Ceramah populer itu yang dikaitkan dengan kehidupan yang sekarang. Contoh saya tentang ramalan.
menyikapi ramalan itu saya buat saya ceramah lalu saya rekam, itu ada di YouTube saya. Silakan Wisnu Aditya. Baik Pak. Ya. Pertanyaan atau bagaimana nih Pak? Loh, Anda raise hand ya? Oh, Anda raise hand mau tanya atau mau apa? Enggak, apa namanya? Izin bertanya sebentar, Pak. Oke, silakan. Ini kan apa ini? Khotbahnya mengenai sholat Jumat ya, Pak ya? Iya. Iya. Untuk pembahasan yang sudah ini tadi, sebenarnya pertanyaan saya ketika kan di masing-masing masjid kan berbeda-beda, Pak ya. Terus gimana ya menyikap pertanyaannya? Oke, tak bantu tanya ya, Mas. Ya, boleh, Pak. Bagaimana caranya lebih khusyuk pada waktu Jumatan gitu ya? Boleh, ya. Oke, ya. Kalau mau Jumatan itu mau lebih khusyuk, baik khotibnya, baik jamaahnya, itu caranya adalah jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Jam 11 itu siap-siap, terus siap-siap. Kalau perlu sebelum Jumatan itu membaca Al-Quran, berwirid. Di mana? Di masjid. Niat masuk, niat iktikaf, baik khotib maupun jamaahnya. Jadi jam 11 itu sudah berangkat ke masjid. Sana niat nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Ya Allah, saya berniat iktikaf. Iktikaf itu boleh loh. Setengah jam, seperempat jam boleh. Nah, begitu sambil menunggu sampai khutbah dimulai. Itu berwirid, berkonsentrasi. Caranya konsentrasi itu apa? Anda bisalah usahakan selalu merasa dipandang yang Maha Rahman. Yang Maha Rahman loh, bukan Abdurrahman. Selalu dipandang yang Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memandang, maka kita berduduk dengan sebaik-baiknya, hati dibersihkan, ya Allah. Kalau merasa salah istighfar, kalau merasa lelah minta la haula wala quwata illa billah. Oke, begitu Mas siapa tadi ya? Lupa saya. Wisnu, Pak. Oh, Mas Wisnu. Ya, baik. Sip, semangat Mas Wisnu dan semangat semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, dan mudah-mudahan Anda juga dianugerahkan oleh Allah kekuatan, pemahaman untuk mendukung aktivitas Anda. Oke, yang terakhir ini saya meminta dengan hormat kepada mahasiswa-mahasiswi untuk mengisi ini ya, SID Jiwaku. Oke ya. Nah, nanti setelah saya tutup silakan Anda isi ini atau saya letakkan di chat ya, SID Jiwaku. Ini angket saya mencoba memahami mahasiswa UII. SID Jiwaku. Nah, itu angket untuk melihat diri sendiri. Oke, lalu ini apa yang terakhir di slide saya? Kayaknya nggak ada nih. Masih ada. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Lukman atas pemaparannya terkait dengan ceramah dan juga khutbah. Semoga teman-teman semua dan juga saya dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Lukman. Terima kasih Ustadz Lukman sebelumnya. Ya, sama-sama. Oh ya, untuk teman-teman, jadi Ustadz Lukman meminta untuk mengisi ya Ustadz ya, yang SID Jiwaku Ustadz. Iya, Jiwaku itu. Nanti bisa dilakukan pas istirahat, nggak apa-apa. Oke. Jadi untuk teman-teman nanti mungkin saya akan berikan linknya nanti yang apa yang harus diisi dari kamar dari kita Ustadz Lukman. Nanti mungkin setelah waktu istirahat lah Ustadz. Oke. Saya berarti ini boleh live nih? Disambung ya, matur suwun sangat Ustadz. Oke, yuk semuanya ya. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pak.